Oke, teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin cara memasukkan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga if error. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu apa itu fitur VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi, fitur ini fitur yang ada di Excel, fitur VLOOKUP dan HLOOKUP ini bisa dipakai untuk mencari sebuah data berdasarkan satu informasi yang bisa dipakai untuk mencari data di tabel yang lain. Nah, jadi kita akan mencari data dari tabel yang kosong ini di tabel data yang ini yang sudah tersedia. Nah, tabelnya itu ada berupa yang horizontal dan juga yang vertikal. Nah, untuk memasukkan data tersebut bisa menggunakan fitur VLOOKUP dan HLOOKUP. Aku bakal ngejelasin secara singkat dulu apa perbedaan VLOOKUP dan HLOOKUP. VLOOKUP ini atau vertical lookup itu mencari data di sebuah tabel yang berbentuk vertikal. Jadi vertikal itu yang tabelnya ke bawah gitu kan. Nah, kalau lookup ini berdasarkan tabelnya itu ke samping gitu. Terus gimana sih cara memasukkan data yang sudah tersedia ini ke dalam tabel yang kosong ini gitu. So, langsung saja kita mulai. Nah, bisa teman-teman lihat. Ini di sini ada 6 pemesanan sama seperti di sini. Jadi kita akan mencari dari data VLOOKUP ini, kita akan mencari nama customer berdasarkan nomor pemesanan gitu. Karena di VLOOKUP ini kan tersedianya nomor pemesanan. Jadi langsung aja kita masukkan rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka, lalu masukkan kunci atau VLOOKUP value. Jadi VLOOKUP value ini data kunci yang dipakai untuk mencari data gitu kan. Nah, di sini kan kita mau mencari nama customer ya. Jadi kita kan mencari nama customer berdasarkan nomor pemesanan. Jadi kita klik tabel pemesanan ini, lalu titik koma. Ini tergantung settingan laptopnya ya teman-teman. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma. Di settingan laptop aku pakai titik koma. Nah, terus masukin tabel array atau tabel referensi gitu kan. Nah, kita akan memakai tabel referensi dari data ini. Caranya gimana? Caranya kita blok dari nomor pemesanan sampai Palembang. Sampai Palembang. Lalu klik Fn+4 atau F4 untuk mengunci si tabel tersebut gitu. Biar pas di copy tuh gak ngegeser. Nah, kan pasti ada tanda kayak dolar-dolar gini ya. Itu tandanya berarti si tabelnya sudah terkunci gitu. Nah, lalu sudah ini klik titik koma lagi. Kita masukkan index number. Jadi index number itu kita mencari berdasarkan apa yang kita cari ini. Misalkan di sini kita kan mau cari nama customer ya. Nah, di tabel ini nama customer itu terletak di tabel kedua gitu. Ini kan pertama, ini kedua gitu. Nama customer kedua. Jadi kita klik nomor kedua gitu. Lalu titik koma lagi. Dan di sini ada true atau false gitu kan.
range ya, range-nya true atau false gitu. Nah, kebanyakan ini memakai false karena false ini datanya tuh betul-betul sesuai dengan apa yang kita input. Nah, false ini bisa dimasukkan dengan angka 0. Jadi false sama 0 itu sama aja. Kita bisa ketik false atau bisa ketik 0 juga, tapi lebih gampang aku mau ketik 0. Lalu kurung tutup. Nah, langsung muncul kan nama customernya. Bisa dilihat di sini. Rapinnya. Nah, sama kan? Nah, kalau misalkan satu-satu kan ribet ya. PR banget jadinya. Kita bisa klik 2 kali ini atau ditarik gitu. Nah, ini jangan khawatir ya teman-teman. Nanti aku akan bahas mengenai ini. Nah, untuk memasukkan data domisili juga itu sama seperti yang customer ya teman-teman. Datanya sama karena domisili juga masuknya ke VLOOKUP karena datanya berada di data ini, yang data yang vertikal. Jadi kode rumusnya sama dengan VLOOKUP kurung buka, klik nomor pemesanannya, titik, koma, lalu salin tabel referensinya, sama seperti yang tadi ya. Lalu ketik FN dan juga plus 4. Lalu titik koma lagi. Nah, yang membedakannya itu cuman di index number-nya. Kan tadi index number-nya 2 karena kita mencari nama customer kan. Dari tabel sini nama customer kedua. Nah, karena domisili ini tabelnya ketiga, jadi 1, 2, 3, jadi kita ketiknya nomor 3. Titik koma lagi, lalu 0 atau false, dan tutup dengan tutup kurung. Lalu enter. Nah, bisa dilihat langsung muncul kan. Kita tarik lagi. Lalu kita masuk ke tabel pemesanan. Nah, tabel pemesanan ini kan berada di tabel yang ke samping, tabel lookup. Yang sama di sini adalah, coba teman-teman perhatikan, yang sama di sini adalah domisili dan domisili gitu kan. Berarti data kunci dari lookup itu merupakan domisili gitu kan, karena di lookup kan nggak ada nomor pemesanannya gitu kan. Jadi yang menjadi lookup value-nya adalah domisili gitu. Jadi kita masukin aja rumusnya sama seperti yang tadi, yang cuman diketik lookup, lalu kurung buka. Nah, yang jadi data kuncinya kan domisili, jadi kita ketik domisili, lalu titik 2, titik koma, dan blok tabelnya dari domisili sampai 3 hari. Sama, lalu klik FN dan juga F4, lalu titik 2 lagi. Nah, coba lihat, karena di sini kan kita mencari lama pengiriman ya. Nah, lama pengiriman ini berada di nomor kedua karena ini yang pertama dan nama pengiriman kedua. Jadi kita ketik 2, lalu titik koma lagi dan false, lalu kurung tutup. Nah, bisa kita lihat datanya kan langsung muncul, lalu kita klik semuanya gitu. Coba perhatikan datanya sama kan, dari sini maksudnya sesuai dengan
yang tertera di sini gitu. Terus ini gimana ini dengan NA ini gitu kan? Kalau teman-teman perhatikan data nomor pemesanan 112 ini sebenarnya nggak ada di sini gitu kan. Itu bisa saja salah input gitu. Nah, sebenarnya bisa langsung diubah sih kalau misalkan langsung diganti jadi misalkan diketik tidak ada. Tapi kalau misalkan kita hitungannya kita membuat tabel banyak gitu kan, terus yang data yang kebaca itu banyak gitu. Terus kalau misalkan diketik manual kan agak jadi PR ya. Nah, cara singkatnya itu untuk mengatasi gitu masalah tersebut bisa menggunakan if error gitu. Terus gimana sih cara masukin rumus if error gitu kan? Jadi caranya kita klik ini tadi nama yang awal gitu kan, rumus yang awal. Lalu di sini teman-teman bisa di sini sebelum VLOOKUP bisa take if error kurung buka, lalu di sini di ujungnya titik koma, lalu tanda kutip. Ketikkan apa yang teman-teman mau gitu, maksudnya kayak kata atau kalimat yang mendeskripsikan bahwa ini tuh nggak ada gitu, terserah kalian mau gimana, tapi aku mau masukin tidak ada, kurung tutup dan tanda kutip lagi maksudnya, dan kurung tutup, lalu enter. Kita tarik lagi ini ke bawah dan ya langsung muncul. Begitu juga sama dengan ini. Nah, untuk lama pemesanan juga sama, bisa diketikkan di sini sudah sama dengan if error kurung buka, lalu di sini titik koma, tanda kutip, tidak ada, kurung tanda kutip lagi dan kurung tutup, lalu enter. Kita masukin lagi. Nah, jadi udah seperti ini. Jadi gunanya if error itu buat mengatasi data yang gak kebaca gitu. Jadi sini aku akan membahas mengenai gabungan lookup, VLOOKUP dan juga if posisi. Nah, if posisi itu tugasnya untuk mengekstrak data dari sini untuk memasukkan ke tabel kosong yang di sini. Nah, cara penggabungannya itu ada dengan lookup dan VLOOKUP. Bisa kita lihat untuk tabel kelas ini menggunakan ke samping yaitu tabel horizontal itu lookup, dan ini yang ke bawah untuk jenis tiket ini menggunakan tabel VLOOKUP. Nah, di sini aku akan menjelaskan mengenai rumus gabungan lookup, VLOOKUP dan juga if posisi. If posisi ini terbagi menjadi 3, ada left, right, dan juga mid atau middle. Nah, ini if posisi ini buat apa? Gunanya itu buat nge-ekstrak data gitu. Nah, untuk gabungannya itu bisa dilihat di sini menggunakan untuk tabel kelas ini menggunakan tabel lookup, dan untuk jenis tiket ini menggunakan tabel VLOOKUP. Nah, untuk penggabungannya bagaimana? Kita langsung saja mulai. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk di kode tiket ini kita bisa tahu mana yang left, right, dan juga middle.
Nah, coba teman-teman lihat di sini untuk tabel ekonomi ini berada di sisi kiri ya. Lihat yang 3 karakter ini itu semuanya berada di sisi kiri, berarti ini merupakan rumus left gitu. Nah, untuk angka yang di tengah dari 1997 ini merupakan kode mid ya. Dan yang terakhir ini untuk jenis tiket, karena ini cuma ada satu huruf di kanan, berarti ini menggunakan rumus right gitu. Nah, langsung saja kita masukkan, karena di sini untuk kode kelas ini menggunakan mid dan tabelnya merupakan lookup, jadi kita ketik lookup kurung buka. Nah, karena kode tabel kelas ini kode tiketnya berada di kiri, jadi kita klik left, lalu kurung buka lagi, klik tabel selnya yaitu D4 dan titik koma. Karena tabel left ini ada 3 karakter, maka kita ketik 3 lalu kurung tutup lagi dan titik koma, lalu copy tabel referensi ini dan digabungkan dengan F4, titik koma lagi. Karena tabel kelas ini berada di urutan kedua, jadi kita klik 2, titik koma, lalu titik koma, lalu false atau 0. Nah, lalu klik enter dan tarik ke bawah atau klik 2 kali seperti ini. Nah, cara bacanya gimana? Cara bacanya itu begini, lookup, mengambil data dari kiri ya, yang 3 ini, menggunakan sel D4 sebanyak 3 karakter di tabel referensi ini di baris kedua, dan exact match atau false yang artinya kita mencari data asli gitu. Nah, untuk jenis tiket ini juga caranya hampir sama dengan kode dengan rumus yang sebelahnya, yang kelas. Kita hanya mengganti ini saja, lookup kurung buka, karena si kode tiket ini berada di sebelah kanan dan cuma satu huruf, jadi kita ketik right, kurung buka lagi, klik shellnya D4 dan titik koma. Bisa teman-teman lihat kode dari rumus right ini cuman ada satu ya, di sini cuman satu huruf saja, jadi kita klik 1, kurung tutup, titik koma lagi, lalu copy tabel referensinya menggunakan F4, titik koma lagi, karena ini juga jenis tiket berada di tabel kedua, jadi kita klik 2 juga, titik koma lagi dan 0 atau false, yang artinya kita mencari data asli, lalu kurung tutup dan enter. Nah, sudah sama kan? Lalu kita tarik ke bawah atau klik 2 kali. Nah, untuk tahun lahir, karena di sini tahun lahir kan tidak memakai tabel ya, di sini tidak disediakan tabel, maka langsung saja kita masukkan datanya. Karena bisa teman-teman lihat kode tahun lahir ini berada di tengah-tengah ya. Nah, jadi sama dengan mid atau middle, kurung buka, masukkan sel kuncinya yaitu 4,
Nah, lalu titik koma, karena si tengah ini kalau digitnya itu kalau mulai berada di urutan keempat, bisa kita lihat B ini urutan pertama, I urutan kedua, S urutan ketiga, dan 1 ini urutan keempat, maka kita masukkan ke keempat, lalu titik koma lagi. Lalu berapa digit yang mau dipakai di tengah ini? Nah, ini kan yang angka doang, itu kan ada 4, 1997 kan 4 karakter atau 4 digit, jadi kita masukkan 4 lagi, lalu kurung tutup, dan enter. Nah, sama kan? Kita tarik. Cara bacanya itu cara bacanya kita mengambil dari tengah, dari sel D4, mulai dari digit keempat sebanyak 4 karakter. Jadi seperti itu. Mungkin segitu aja pemaparan rumus dari aku mengenai HLOOKUP, VLOOKUP, if error, dan juga gabungan HLOOKUP, VLOOKUP, dan if posisi. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas karena aku kurang pandai dalam menjelaskan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.